Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Siapa yang akan mewakili Indonesia di Culture China Water Cube Cup Chinese Songs Contest? Terjawab sudah. Badan Koordinasi Pendidikan Bahasa Mandarin atau BKPBM telah menyeleksi secara ketat peserta dari Indonesia yang akan maju di kontes penyanyi lagu Mandarin tingkat dunia yang akan diselenggarakan di Tiongkok dalam waktu dekat ini. Seleksi untuk wakil Indonesia dilakukan BKPBM melalui lomba nyanyi lagu Mandarin yang babak finalnya dilangsungkan di Auditorium Universitas Bunda Mulia Jakarta Utara. Ada 4 wakil Indonesia yang terdiri dari juara pertama dan 2 untuk 2 kategori yakni dewasa dan remaja. Lomba ini telah dilangsungkan beberapa bulan lalu dengan melibatkan 150 peserta dari 16 provinsi. Jumlah tersebut kemudian diseleksi untuk masuk di babak final dan mereka yang mendapatkan nilai tertinggi masuk ke babak final. Akhirnya terkumpul 20 peserta kategori dewasa dan 25 peserta kategori remaja yang berhak masuk di puncak lomba. Ketua Badan Koordinasi Pendidikan Bahasa Mandarin Arifin Zain mengucapkan selamat kepada para pemenang. Ia berpesan kepada pemenang untuk kembali mengasah keterampilannya dalam menyanyi agar dapat maksimal di kontes dunia yang dilangsungkan di Tiongkok. Namun dalam pelaksanaan kontes, Arifin mengungkapkan hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari pihak penyelenggara kontes dunia apakah digelar secara daring atau tatap muka. Arifin mengatakan, Culture of China Water Cube Cup 2024 tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana promosi budaya Tionghoa dan bahasa Mandarin. Selain itu, menurut Arifin pentingnya kompetisi dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mendorong minat belajar bahasa Mandarin di kalangan masyarakat Indonesia. Ya, jadi peserta semuanya ya dari 16 provinsi. Nah itu ada jumlah peserta lebih kurang 150. Tapi untuk sampai final hari ini 50 peserta untuk hari ini. Jadi kami dari situ 50 itu seleksi juara 1, 2, dan 3. Dan juara 1 dan 2 akan mewakili Indonesia ikut juara dunia internasional. Di mana, Pak? Melalui by internet dulu. Nanti tanggal 8 kami tunggu petunjuk dari kantor pusat di Beijing. Apakah akan kumpul semua di Beijing atau gimana? Oh, masih tunggu lagi dari mereka, Pak? Karena ini pertama kali setelah pandemi. Ya, kalau sebelumnya memang kita kan semua di lapangan, nggak melalui internet. Semua dari awal sampai selesai. Ya, lalu di lapangan tidak melalui internet. Tapi sekarang sebagian melalui internet. Nah, sebagian hari ini di lapangan. Jadi kami terima petunjuk dulu apakah tanggal 8 Agustus, nah itu akan kira-kira gimana? Apakah wakil seluruh dunia akan kumpul di Beijing atau gimana? Ya, yang anak-anak lebih banyak daripada yang pemuda. 25, ya. 20 kan ada? Saya jumlah saya nggak ingat ya. Tujuan kami sebenarnya, ya kami ingin juga anak-anak kami ya yang di Indonesia bisa ikut juga langkah-langkah di internasional. Tentu ini melalui nyanyi dalam lagu bahasa Mandarin, jadi bisa ikut pertandingan atau cari pengalaman, atau demi untuk Indonesia bisa kita membawa juara yang supaya mengharumkan nama kita Indonesia. Nah itu tujuan kami, juga kami mengorbitkan anak-anak bisa lebih pintar untuk menyanyi. Saya rasa itu mungkin melalui nyanyi itu ya bisa mencerminkan budaya-budaya yang tertentu. Nah, mungkin dari pendengar untuk menerima apa isi budaya di dalam itu, konteksnya gimana. Kami selalu melalui itu untuk menyampaikan. Kadang-kadang ada lagu daerah. Nah, itu juga ada budaya daerah kan. Nah, jadi beda cara nyanyinya atau gimana pun beda. Mungkin dari situ ya kita sebagai penonton bisa sedikit menangkap lah. Karena lagu itu hampir semua ya anggota masyarakat senang ya. Kalau kita belajar bahasa kan nggak tentu Pak. Karena apalagi bahasa Mandarin kan pada masyarakat di Indonesia banyak yang ngerasa itu agak sulit, susah, apalagi karakternya ya.
Tapi kalau melalui nyanyi kan otomatis ya lafalnya dan sebagainya bisa sedikit. Nah dari situ bisa mendorong mereka lebih semangat untuk belajar bahasa Mandarin. Itu harapan kami. Ucapan selamat kepada pemenang juga disampaikan salah satu juri yakni Rohani, yang memberikan penjelasan mengenai kriteria penilaian yang digunakan dalam kompetisi tersebut. Menurutnya penilaian didasarkan pada berbagai aspek yang mencakup kualitas suara, teknik vokal, cara membawakan lagu, hingga penjiwaan lagu oleh peserta. Rohani mengapresiasi kemampuan para peserta dalam dunia suara. Menurutnya teknik yang bagus dan kemampuan untuk mengolah lagu yang sulit menjadi faktor penentu dalam penilaian. Rohani berharap tahun ini, para peserta yang mewakili Indonesia dalam mengharumkan nama bangsa dan negara. Rohani mengingatkan para peserta untuk memahami perbedaan penilaian antara Indonesia dan luar negeri. Pertama, kami menilai dari kualitas suaranya, olah vokalnya, terus pitch-nya, terus cara membawakan lagu apakah mengalun dan penjiwaannya, sehingga lagu itu bisa disampaikan, kita dengar, mencapai klimaksnya, ceritanya sampai pada kita semua yang mendengar. Tidak juga, ada yang kurang dan ada yang memang bagus sekali, dan kita juga susah untuk memilih berapa dari ini mana yang terbaik. Banyak pertimbangan, jadi kalau sudah bagusnya beberapa bagus, kita menimbang dia lebih pintar di mana. Karena dengan suara yang bagus, teknik yang bagus, dia harus pakai otak. Kepintarannya bagaimana? Kalau dikasih lagu yang sulit di China sana, dia bisa mengolah dan bagaimana dia membelokkannya sehingga menjadi cantik dan indah. Tidak ada, semuanya berdasarkan nilai. Iya, persaingan nilainya untuk yang pintar itu, beberapa yang memang pintar cukup ketat, bedanya 0, desimal gitu. Ya, kami merasa keputusan juri kami kali ini tidak salah. Kami usahakan yang memang bisa mewakili Indonesia untuk membawa nama Indonesia di China nanti. Ya harapannya mereka bisa mengharumkan nama Indonesia ya. Jadi benar-benar bisa kita dari Indonesia, kita orang Indonesia, tapi kita bisa bahasa Mandarin dan bisa menyanyikannya dengan indah dan bagus. Walaupun kita lahir di Indonesia, kita tetap warga negara Indonesia, tapi kita bisa kebudayaan dengan lagu mereka yang indah. Ya mungkin mereka harus tambahan ya, mereka harus lebih memperhatikan di sana dengan di sini, penilaian jurinya mungkin beda. Mungkin kalau di sini kami melihat dari segi yang berbeda, di sana mungkin juga segi berbeda. Karena di sana sudah banyak sekali yang bernyanyi dengan olah vokal secara seriosa. Mungkin kita sebagai wakil dari Indonesia jangan menyanyikan lagu-lagu seriosa di sana. Nah, itu aja pesan saya. Biasanya mereka lebih menghargai lagu pop yang tantangannya berat. Bertahun-tahun kami melihat seperti itu. Itu aja. Kontes penyanyi bahasa Mandarin Culture of China Water Cube Cup telah menjadi ajang tahunan yang dinanti-nantikan sejak pertama kali digelar pada tahun 2011. Kompetisi ini dirancang sebagai sarana pertukaran budaya sekaligus untuk mempromosikan semangat persahabatan internasional. Setiap tahun, para peserta dari berbagai negara berkumpul untuk menunjukkan bakat mereka dalam menyanyi lagu-lagu Mandarin. Mereka tidak hanya berlomba untuk memenangkan gelar juara, tetapi juga untuk mempererat hubungan antar negara melalui musik dan budaya. Tema yang diusung tahun ini adalah Naga Membumbung Tinggi di seluruh dunia, bernyanyi dengan gembira di 5 benua, yang mencerminkan semangat kompetisi ini. Tim Eljon Media melaporkan.